Oke guys, kembali bersama saya William Dennis di channel YouTube ini. Di video kali ini saya akan membahas secara khusus mengenai 3 plaza yang ada di ibu kota Nusantara. 3 plaza ini membentang dari depan Istana Kepresidenan sampai ke kantor otorita IKN atau Balai Kota IKN. Jadi secara khusus saya akan membahas plaza yang membentang lurus dari Istana Kepresidenan sampai ke kantor otorita IKN. Jadi Istana Kepresidenan itu nomor 2, di depannya nomor 3 adalah Plaza Seremoni. Kemudian lanjut lagi di nomor 5 adalah Beranda Nusantara. Kalau di desain awalnya ini Beranda Nusantara disebut sebagai Plaza Sipil. Kemudian lanjut lagi ke nomor 6, itu adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dan di tengah-tengah nomor 6 dan nomor 7 itu adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika B. Dan nomor 7 itu adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika C, di mana di situ terdapat monumen titik 0 IKN. Dan dari nomor 7 itu tepat di depannya adalah kantor otorita IKN. Dan untuk plaza yang nomor 1 dan nomor 4, yaitu Plaza Legislatif dan Plaza Yudikatif, akan saya bahas di konten saya berikutnya. Dan di perencanaan berikutnya, dari kantor otorita IKN lurus lagi ke depannya masih ada banyak plaza lain seperti Plaza Demokrasi, Plaza Adi Budaya, Tech and Science Park. Jadi masih banyak lagi, tapi saat ini memang belum dibangun. Jadi plaza pertama yang saya bahas adalah Plaza Seremoni. Ini adalah plaza yang saat ini sudah bisa dikunjungi oleh umum, dan bisa kita lihat berbagai macam jenis pohon dan tanaman sudah ditanam di Plaza Seremoni ini. Plaza Seremoni ini letaknya sangat strategis, berada di depan Istana Kepresidenan dan diapit oleh gedung-gedung Kementerian Koordinator. Dan di tengah-tengahnya ada lapangan hijau yang sangat luas, tapi lapangan ini tidak boleh diinjak. Jadi lapangan dari Plaza Seremoni ini sangat luas sekali, bahkan lebih luas dari lapangan upacara yang ada di Istana Kepresidenan. Dia memiliki kapasitas tampung sekitar 8.200 orang. Dan di dalam Plaza Seremoni ini terdapat sekali bangunan-bangunan seperti visitor center, di mana di depan visitor center itu terdapat amphitheater. Seringkali acara diselenggarakan di visitor center. Kemudian banyak sekali jalur pedestrian dan jalur pesepeda, serta ada forest trail untuk kita menyusuri area hutan yang ada di Plaza Seremoni ini. Kemudian ada juga bangunan retail galeri atau sentra UMKM. Plaza Seremoni ini sangat luas, sekitar 9,45 hektar, didesain oleh arsitek landscape Urban Plus dan dibangun oleh PT Berantas Abipraya. Dari jalan yang ada di tengah Plaza Seremoni ini atau Teras Cakrawala, secara tegak lurus kita bisa melihat ke arah Bukit Bendera dan Istana Kepresidenan, Istana Garuda. Tinggal di IKN ini membuat kita hidup sehat karena udaranya masih bersih, dan fasilitas kita sebagai pejalan kaki atau pesepeda atau juga kita ingin jogging, itu semua tersedia di plaza-plaza yang ada di ibu kota Nusantara ini. Bahkan di jalan utamanya seperti Jalan Sumbu Barat, Jalan Sumbu Timur, Jalan Feeder District, Jalan West Resident, dan Jalan East Resident yang berada dalam kawasan inti pusat pemerintahan ini, semuanya difasilitasi
jalur untuk pejalan kaki dan jalur untuk pesepeda. Jadi IKN ini betul-betul menjadi kota percontohan untuk kota-kota maupun kabupaten di Indonesia, bahkan untuk kota-kota yang ada di seluruh dunia, karena banyak sekali pohon yang ditanam di dalam kawasan IKN ini, dengan banyaknya sarana bagi pejalan kaki maupun pesepeda. Dan ini adalah plaza yang diapit oleh Plaza Seremoni dan Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah plaza sipil. Plaza sipil adalah penamaan lama yang diberikan oleh Urban Plus selaku arsiteknya, dan namanya saat ini telah berganti menjadi Beranda Nusantara. Beranda Nusantara ini berada di perbukitan. Jadi kalau kita berada di atas ini, kita bisa melihat Plaza Seremoni di bawah kita, dan ini terlihat sejajar dengan Istana Kepresidenan. Dan ini juga merupakan ruang publik yang bisa dikunjungi oleh umum. Dan saat ini di sini terdapat Bukit Bendera yang memiliki tiang bendera tertinggi di Indonesia setinggi 79 meter. Tiangnya sangat besar sekali, dan di sini juga banyak sekali pohon-pohon yang ditanam, berbagai macam jenis tanaman dan pohon. Dan di sini juga ada satu tempat yang sangat ikonik, yaitu Taman Kusuma Bangsa. Jadi taman ini didesain oleh arsitek Han Awal and Partner yang dikepalai oleh Yori Antar dengan basic design dari Urban Plus. Dari atas Taman Kusuma Bangsa ini kita bisa melihat dengan jelas Gedung Kementerian Koordinator 4, Gedung Kementerian Koordinator 3, kemudian ada masjid, gazebo, dan bangunan-bangunan pendukung di kawasan Istana Kepresidenan. Dan ini adalah Istana Negara dan Istana Garuda. Kemudian lanjut ke gedung Kemenko 1 dan Kemenko 2. Jadi luar biasa sekali pemandangan dari sini, sangat indah dan bisa melihat ke segala arah. Dan dari sini kita bisa melihat juga Bank Indonesia. Jadi Beranda Nusantara yang meliputi berbagai tempat-tempat ikonik ini dibangun oleh BUMN Karya, yaitu Nindya Karya. Dan juga Taman Kusuma Bangsa ini berkolaborasi dengan seniman terkenal Bapak Nyoman Nuarta yang menyumbang desain dua patung proklamator Indonesia Soekarno-Hatta yang masing-masing dilindungi oleh patung sayap burung Garuda yang terbuat dari perunggu setinggi 17 meter. Luas Taman Kusuma Bangsa ini 2034 meter persegi, terdiri dari altar dengan luas 1690 meter persegi
dan akses tangga seluas 344 meter persegi, serta inilah tiang bendera tertinggi di Indonesia setinggi 79 meter yang berada di Bukit Bendera. Dan dari Bukit Bendera ini kita bisa melihat berbagai nama para pahlawan seluruh Indonesia. Dari atas Bukit Bendera ini tampak jelas kita melihat ada Plaza Bhinneka Tunggal Ika dengan Tugu Titik Nol dan kantor otorita berada di pemandangan di bawah ini. Jadi memang kontur tanah Bukit Bendera ini lebih tinggi, dan ada rumah sakit Kementerian Kesehatan, dan di sini juga ada gedung galeri Beranda Nusantara. Dari sini juga kita bisa melihat Bank Indonesia, dan inilah tiang bendera tertinggi di Indonesia 79 meter, sangat ikonik sekali. Dan inilah plaza yang ketiga, yaitu Plaza Bhinneka Tunggal Ika, yang tepat berada di gedung otorita IKN atau Balai Kota IKN. Di Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat 3 bagian, yaitu Plaza Bhinneka Tunggal Ika A, B, dan C. Sepeda saya, Pak. Dan di Plaza Bhinneka Tunggal Ika C ini terdapat Tugu Titik Nol. Jadi pertama kali saya ke daerah Titik Nol IKN ini pada tahun 2021, dimana waktu itu hanya berupa kotak kecil berwarna biru, dan itu sebagai acuan pembangunan dari gedung-gedung dan infrastruktur yang ada di IKN sebagai ketinggian 0 kilometernya. Dan saat ini perubahan di tahun 2025, yaitu waktu itu Tugu itu berada di jurang, kontur tanah yang rendah, dan kalau tidak salah saat ini telah dilakukan penimbunan tanah lebih dari 20 meter sehingga menjadi rata seperti ini. Jadi ini adalah tanaman-tanaman yang pernah ditanam oleh Pak Jokowi beserta 34 gubernur se-Indonesia dan para menteri pada saat ritual penyatuan air dan tanah pada tanggal 14 Maret 2022 di Titik Nol IKN. Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya pada pagi hari ini bersama-sama kita mengikuti acara penyatuan tanah dan air Nusantara. Hadirin yang kami hormati, prosesi penyatuan tanah dan air yang telah dibawa oleh para gubernur seluruh Indonesia yang diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan akan dituangkan langsung ke dalam bejana Nusantara. Dimohon berkenan untuk mendampingi, kami silakan Gubernur Kalimantan Timur. Mengawali prosesi, kami silakan Gubernur DKI Jakarta. Saat ini, prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi akan segera dimulai, sedang dimulai. Kita saksikan bersama. Ada pasukan Satria Nusantara berjajar dengan menggunakan pakaian adat nasional, memegang kendi yang berisikan tanah dan air dari 34 provinsi, untuk kemudian nantinya akan diserahkan pada gubernur atau wakil gubernur, dan satu persatu seperti yang kita lihat akan menyerahkan kendi tersebut kepada Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur Bapak Isran Nur. Dimulai dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan,
Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak tonggak-tonggak Nusantara yang mewakili dari 34 provinsi, karena memang pada saat ritual penyatuan air dan tanah yang mengikuti hanya 34 provinsi dan belum berkembang menjadi 38 provinsi seperti saat ini. Jadi makanya tonggak-tonggak Nusantara yang dipasang di kawasan Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini hanya berjumlah 34 tonggak Nusantara. Dan di sini saya share 34 motif tonggak Nusantara yang diambil dari Instagram Penataan Sumbu 2 IKN. Inilah masing-masing motif dari 34 provinsi yang ditampilkan pada tonggak-tonggak Nusantara yang berada di Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Untuk luasan dari Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini saya belum tahu pastinya, tapi yang jelas Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini lebih luas dari Plaza Seremoni. Dan Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A, B, dan C. Dan di sini juga tampak terlihat ada bangunan rest area dan banyak sekali area hijaunya serta pohon-pohon yang ditanam. Dan terlihat jelas juga dari Plaza B, dari Plaza Bhinneka ini terlihat gedung Hotel Swiss Hotel. Dan ini adalah Plaza B dengan segudang fasilitasnya. Jadi di setiap plaza yang ada di IKN ini, baik itu Plaza Seremoni, Beranda Nusantara, dan Plaza Bhinneka Tunggal Ika, semuanya memiliki area forest trail atau susur hutan. Jadi seperti kalau kita melewati area forest trail itu, kita merasakan sensasi berjalan di dalam hutan, padahal ini di dalam kota. Jadi ini bisa kita sebut adalah hutan di dalam kota, dimana kita bisa merasakannya lewat sensasi berjalan di area forest trail. Karena di forest trail itu di kanan kiri kita ada pohon-pohonan, ada embung. Jadi betul-betul kita sedang berjalan di dalam hutan yang ada di dalam kota.
Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.